Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Senang rasanya saya bisa sharing lagi di hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengenal tentang indeks saham, khususnya indeks saham yang ada di Indonesia ya. Mungkin teman-teman merasa topik video kali ini mungkin biasa-biasa saja, tapi tunggu dulu. Saya mau coba buat kuis dulu lah, sederhana gitu ya, sebelum kita bahas mengenai indeks saham. Kuisnya adalah coba teman-teman pikirkan nama indeks saham yang ada di Indonesia yang teman-teman tahu ya. Ingat-ingat, teman-teman bisa pause video ini sejenak ketika jawaban atau dan mengetik di kolom komentar gitu ya. Saya akan coba baca pikiran teman-teman. Kalau nanti saya akan coba tebak indeks saham apa yang teman-teman tulis di kolom komen. Boleh? Oke, udah? Siap? Oke, sekarang saya akan coba tebak. Apa nama-nama indeks saham yang teman-teman tulis di kolom komen? Saya akan coba pikirkan beberapa ya. Oke. Ingat, saya sebelumnya belum kenal dengan semuanya dan gak janjian untuk cari tahu jawabannya. By the way, kita udah kayak main sulap magic ala Deddy Corbuzier gitu ya. Baiklah, saya tebak ya, kemungkinan nama indeks saham yang teman-teman akan katakan kalau di Indonesia adalah IHSG, LQ45, Jakarta Islamic Index 30. Betul? Apa betul? Nah, coba. Oke, ayo ngaku yang bilang betul, tolong dong bilang gitu ya. Nah, kalau ada teman-teman yang berhasil tebak lebih dari 3 dan selain ketiga nama indeks yang tadi saya sebutkan, coba kirim jawabannya gitu ya. Nanti saya akan coba periksa benar atau enggak ya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Kebanyakan dari kita mungkin hanya tahu ketiga indeks tersebut. Karena apa kita bisa begitu? Jawabannya mungkin karena memang ketiga indeks tersebut adalah indeks-indeks saham yang sangat familiar di sekitar kita untuk didiskusikan atau diberitakan dari berbagai macam media. Namun yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah indeks saham di Indonesia hanya 3 itu saja? Nah, pasti jawabannya enggak, banyak. Oke, indeks saham di Indonesia tidak hanya 3 saja dan semakin hari semakin banyak. Kesempatan kali ini mungkin ada dengan beberapa video ke depan juga ya. Ini adalah seri pertama. Saya tertarik untuk coba bahas dan edukasi teman-teman juga. Kalau sebenarnya di Indonesia ada beberapa indeks saham, mungkin kita nggak akan bahas semuanya, tapi ada beberapa indeks saham yang menarik untuk kita pelajari bersama dan bisa jadi inspirasi dalam kita berinvestasi saham. Doakan semoga dengan iman dan takwa nanti saya cukup mampu dan rajin untuk membuatkan beberapa recap listnya atau daftar indeks lainnya untuk membahas di dalam video yang lain. Dan yang paling penting saya juga coba rekapkan juga beberapa saham yang mampu bertahan di dalam indeks ini. Adalah sesuatu yang sering saya lakukan karena juara bertahan itu nggak gampang gitu ya. Dari 2020 sampai 2023 saham-saham yang mampu bertahan di indeks saham dalam jangka waktu yang relatif panjang menarik untuk dijadikan referensi investasi saham kita. Kenapa demikian? Karena satu, saham yang masuk ke dalam jajaran indeks tertentu bukanlah saham sembarangan karena perlu memenuhi kriteria kualitas khusus dari indeks tersebut. Kriteria kualitasnya tentu yang baik-baik dan yang bagus-bagus ya. Meskipun ada yang namanya papan pemantauan khusus, kita sudah pernah bahas. 2. Kemampuan saham untuk tetap terpilih dan bertahan dalam indeks pada rentang jangka waktu yang lama. Bisa diartikan juga mampu mempertahankan kualitas yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Supaya lebih terbayang, saya coba berikan analogi untuk teman-teman semua. Saham yang ada dalam indeks tertentu bisa diibaratkan seperti sekelompok siswa berprestasi dan terpilih yang dikumpulkan di suatu kelas. Kalau siswi lagi, kenapa saya siswi ya? Nah, siswanya lupa. Siswa tersebut bisa tetap terus bertahan di dalam kelas unggulan. Tentunya siswa tersebut adalah siswa yang berprestasi dan pintar dan stabil dan konsisten dan bukan abal-abal ya. Juara bertahan itu nggak gampang, mempertahankan juara juga bukan suatu hal yang gampang. Sama seperti dalam saham, indeks saham gitu ya. Jika saham tersebut bisa berada dalam satu indeks saham, berarti dia terus-menerus berarti oke. Nah, sebelum spill yang akan saya spill indeksnya gitu ya, izinkan saya sedikit share fun fact tentang indeks ya. Jadi apa itu indeks saham ya? Yang pertama, indeks saham atau dalam bahasa Inggris disebut stock index ya, indeks ya, adalah kumpulan saham yang disusun dengan satu kriteria tertentu yang tentunya kriteria baik dan bagus. Kapan indeks itu diperbaharui? Waktu untuk evaluasi dan pembaruan atau update indeks saham terkadang beragam ya. Ada indeks yang diperbaharui per 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan juga ada nilai-nilai tertentu yang dijadikan sebagai parameter. Itu adalah fun fact-nya. Nah, saya akan coba share fun fact lainnya tentang indeks di video selanjutnya. Kita akan coba bahas di waktunya, kita coba bahas dengan 3 indeks saham. Penasaran ada 3 apa sih yang akan kita coba bahas kali ini?
Oke, nah ini dia. Yang pertama itu adalah indeks saham satu, yaitu disebut dengan indeks LQ45. Mari kita coba mulai pembahasan indeks pertama dengan indeks favorit teman-teman semua, yaitu adalah LQ45. Saya coba mau tahu dulu siapa di sini yang fansnya dari LQ45. Ya, coba bilang, oh ini saya nih selalu beli sini gitu ya. Nah, ternyata jadi indeks LQ45 adalah mengukur 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi besar, dan fundamental perusahaan yang baik. LQ45 biasanya diperbarui atau diupdate setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Nah, coba ya, ini kita lihat ya. Pertama untuk LQ45. Nah, ini adalah indeks LQ45 ya, dari 2020 sampai dengan 2023 ya. Ada berganti dua kali ya dalam satu periode gitu. Nah, ini ternyata kayak S Hardware juga tidak berhasil mempertahankan di 2022 gitu. Tidaknya makin banyak berarti dia tidak mampu bertahan. Kalau dia ya terus berarti dia ya kan gitu ya. Oke, nah lalu saya coba rekap data saham LQ45. Terdapat 64 yang pernah menghiasi LQ45 dari 2020 sampai 2023. Untuk cara baca tabelnya, yang posisi vertikal tegak lurus paling kiri yaitu adalah kolom saham, adalah kode saham. Yang posisi horizontal mendatar paling atas adalah periode. Keterangannya artinya saham ada dalam indeks pada periode tersebut, sedangkan tidak artinya saham tidak lagi ada pada indeks tersebut di periode tersebut. Saya coba contohkan cara baca. Sebagai contoh tadi apa? 2020 ya, kita lihat ada S Hardware masuk ya, tapi di 2022 tidak, berarti dia tidak ada di LQ45. Ini jumlah sahamnya ada banyak ya teman-teman ya. Saya coba scroll ke bawah nih ya. Saya coba untuk scroll ke bawah. Nah, ini untuk saya scroll ya, ini contoh MAPI gitu ya. Udah, berarti dia tidak, cuma iya-nya di akhir gitu ya. Tapi ada nggak yang ya terus? Ada ya nih ya. Terus ada ya Semen Gresik, Semen Indonesia ya, SMGR, PTBA, lah Pegas gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, bagaimana kalau kita filter. Ternyata kita lihat ya, hanya ada 25 saham yang mampu bertahan di indeks LQ45 ya. Contohnya tadi ya, ada Telkom, UNTR, UNVR gitu ya. Nah, nanti teman-teman coba sendiri aja nih gimana cara memfilternya. Itu gampang saja, ini bisa dimatikan yang tidak. Maka secara otomatis bila kita matikan yang tidak, maka secara otomatis nanti ya akan tersisa yang iya kan gitu ya. Nanti biar bisa sendiri, biar tambah jago ya, ini Excelnya minta sendiri lah ya, ini di download gitu. Nah ya, seperti itu. Saya sisakan untuk misteri 25-nya apa ya, biar bisa tahu sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang tadi apa? JI30. Oke, indeks kedua yang akan kita bahas namanya Jakarta Islamic Index. Kenapa ini menjadi bagus? Karena adalah 30 top saham syariah. Nah, jadi ada orang bilang, saya nggak mau kalau sahamnya non syariah. Ya sudah, kita mainkan dengan Jakarta Islamic Index saja ya. Nah, ternyata lebih sedikit loh. Ya jelas dong, dari populasi 45 ya dapatnya 20-an ya, berarti dari yang 30-an dapat populasinya lebih sedikit gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya juga sama ya. Dibuka JI30 di sini ya. Lihat, kelihatan udah ada di layar ya. Nah, ini kita tinggal matikan tuh ya. Contohnya di sini gampangnya ADMR itu tidak baru 2023 ya kan gitu ya. Adaro ya kan. Akra ya tidak ya. Kalau mau yang bagus berarti yang hanya belasan itu matikan saja ini tuh ya. Siapa 16 yang 16-nya ya, nanti cari tahu sendiri dong ya, biar biasa dan terbiasa gitu. Ini adalah bagaimana kita memfilter yang saham selektif dalam 2020 sampai dengan 2023. Lalu ada juga yang terakhir, nggak mungkin bahas IHSG ya, karena terlalu banyak. Nah, saya akan coba idekan adalah dengan IDX BUMN 20. Gimana kalau mau cari
20 saham dari kategori BUMN alias badan usaha milik negara yang meliputi juga BUMD dan afiliasinya gitu ya. Nah, indeks IDX BUMN biasanya diperbarui atau diupdate 6 bulan sekali juga gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Kita ya sama kembali terdapat 27 yang menghiasi dari 20 selama 2020-2023. Ternyata yang selalu ya dalam 2020 sampai dengan 2023 hanya ada 15. Nah, bagaimana sih caranya? Gampang, kita kayak tadi lagi, kita contohkan ini ya. Ini kita lihat ternyata WG itu adalah pernah masuk dan nggak masuk lagi. Ini menurut saya ini juga menjadi suatu kategori bahwa dari kondisi yang memenuhi syarat tidak pernah masuki syarat memenuhi lagi, berarti dia dalam kondisi yang tidak recover. Itu juga bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau kita melihat BRIS di sini, yaitulah tidak stabil, bukan tidak recover, karena kadang iya kadang tidak gitu. Nah, kalau kayak Agro, MTEL, Jekon ini Jekon terlalu dini karena dia tidaknya banyak, ianya terakhir. Nah, sedangkan kalau Agro kita bisa lihat dari tidak berubah menjadi ya. Nah, jadi selalu ada cara lain dalam membaca, apakah selalu mencari yang ya atau mulai berpikir untuk bahwa ini tidak bagus karena dia ya terus berakhir dengan tidak terus, atau ingin mencari yang tidak, yang tidak dan berakhir dengan ya. Nah, gitu bisa juga gitu ya. Jadi ini adalah suatu metode yang menurut saya jauh lebih gampang dibandingkan kita menganalisa secara satu persatu gitu. Gimana buat teman-teman semua? Dapat insight, ide, inspirasi ya untuk video kali ini? Ya, ini baru 2020 sampai 2023. Karena apa? Indeks kita kan baru saja semakin banyak variannya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau Excelnya, silakan otak-atik sendiri. Bisa request ya ke tim saya di 0852 882 6187, minta materi dari list saham bagus indeks dari 3 indeks yang kita bahas pada hari ini ya. 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan indeks selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.